Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Silvana Putri dengan NIM 2210176. Di sini saya akan mengerjakan UTS project pada matkul sistem keamanan jaringan yang dimana diampu oleh Bapak Putu Haryadi MKom, yang dimana soal UTS-nya berupa penyelesaian proyek dengan topik keamanan routing protokol AAA dan NTP yang menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini terdapat gambar dari topologi proyek UTS yang akan kita kerjakan, yang dimana di sini terdapat 3 router dan 2 switch dan 4 PC. Di router Mataram terdapat 1 switch dan 2 PC, dan router Selong juga sama. Dan di router Praya terdapat 3 server, yaitu server DNS, NTP, dan Syslog, dan server Texas, dan server Radius. Nah, jadi nanti untuk masuk ke router dan switch itu perlu menggunakan sandi atau password, yang dimana passwordnya yaitu Mandalika. Selanjutnya di sini adalah tabel untuk pengalamatan, yang dimana ada perangkat, interface, IP address, subnet, max, default gateway, dan switch. Langsung saja kita ke soal, yang dimana terdapat 10 soal untuk menyelesaikan proyek dari UTS ini, yang dimana soal pertama yaitu mengkonfigurasi routing OSPF pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan proses ID 63 dan mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan K46 dan sandi Narmada. Di sini saya sudah mengerjakan latihan untuk mengerjakannya sekarang biar lebih mudah. Langsung saja kita akan melakukan konfigurasi pada router OSPF di router Mataram. Nah, ini adalah Cisco Packet Tracer untuk praktikumnya. Langsung saja kita ke router Mataram, terus pilih CLI, lalu kita enter, ketik enable, memasukkan password tadi yaitu Mandalika, lalu kita enter. Setelah itu ketik conft. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan router OSPF, yang dimana proses ID-nya itu 63. Saja kita ketik router OSPF 63, kita enter. Nah, di router Mataram ini terdapat 2 network, yaitu dengan alamat IP 192.168.0.0.0.255 area 0. Nah, selanjutnya untuk IP network kedua yaitu 192.168.0.0.1
168.0.0 dan spasi titik 0.0.0.3 area 0. Itu kita enter. Selanjutnya kita akan masukkan authentication area 0, yaitu area 0 authentication message lagi minus D, guys. Nah, itu kita enter. Selanjutnya kita akan masukkan interface-nya, yaitu gen0 /0/0. Lalu enter, lalu masukkan, lalu kita akan mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key 46 dan sandi Narmada. Itu langsung saja kita ketik perintahnya, itu IP OSPF SPF message minus diges minus K, dimana K-nya itu 46 dan MD5 atau kata sandinya itu Narmada. Setelah itu kita enter, lalu kita end. Nah, sudah selesai di router Mataram. Selanjutnya pada router Praya, kita enter, ketik enable Mandalika, lalu conste. Setelah itu kita lakukan konfigurasi OSPF dengan proses ID 63. Router OSPF 63. Pada router Praya di sini terdapat IP nih, 3 IP network, yaitu IP pertama network 192.168.2.0 dan 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya network kedua itu 192.168.0.0.0.3 area 0. Selanjutnya IP network ketiga, yaitu 192.168.4.0.0.3 area 0. Selanjutnya kita enter, lalu kita melakukan autentikasi pada area 0. Area 0 authentication minus diges
Lalu kita masukkan interface-nya yaitu G0 0/0 0. Nah, dan IP OSPF nya yaitu msg diges -K46 MD5 Narmada. IP OSPF hanya enter. Setelah itu kita masukkan interface G0 interface G0/0/1. Setelah itu IP OSPF message diges -K46 MD5 Narmada. Enter. Setelah itu kita end. Selanjutnya untuk konfigurasi di router slow. Untuk enter enable Mandalika conste masukkan autentikasi dari router OSPF-nya yaitu router OSPF 63 dengan network 92.168.3.0 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya network kedua itu 192.168.0.4 0.0.0.3 area 0. Lalu kita enter, lalu lakukan authentication pada area 0. Area 0 authentication message -diges enter, lalu masukkan interface yaitu G0/0/1 kan IP OSPF message diges -K -K46 Narmada.
Princess oh MD5. Lalu setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita enter. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu memverifikasi koneksi menggunakan Simple PDU, yaitu dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram, dan PC D di LAN Selong, dan PC C dan PC D di LAN Selong, dan server DNS plus NTP plus syslog Texas dan Radius di LAN Praya. Selanjutnya, kita akan melakukan Simple PDU untuk memverifikasi koneksi apakah sukses atau belum. Nah, ini kita akan melakukannya dari PC A ke PC B. Di sini sudah sukses. Selanjutnya di bagian PCD dan PCC dan PCD di LAN Selong juga sudah sukses, dan di server itu server DNS ke Texas sudah sukses, lalu DNS NTP ke Radius. Sini sudah sukses. Kita coba ke PCA dan ke PCD. Nah, ini juga sudah sukses. Selanjutnya kita coba dari server Radius ke PCC, sudah sukses. Selanjutnya kita coba dari server Radius ke PCA, sudah sukses semua. Jadi yang nomor A kita udah selesai. Selanjutnya pada nomor ketiga, di sini kita akan mengkonfigurasi server Radius agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap router tersebut dengan sandi Renjani. Selain itu, kita akan membuat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, dan Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi pada SSH ke setiap router. Langsung saja kita ke server Radius di sini, lalu kita pilih service, lalu pilih AAA. Sebelum kita melakukan network configuration, di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu untuk AAA-nya, lalu memasukkan klien name-nya yaitu Mataram dengan klien IP-nya 192.168.0.1. Nah, itu dengan secret sandi itu Rinjani. Setelah itu kita add. Selanjutnya kita masukkan client name yang Praya, client IP-nya yaitu 192
192.168.0.6 dengan secret juga Rinjani. Selanjutnya kita DD. Nah, yang terakhir itu Selong dengan alamat IP 192.168.2.254. Setelah itu kita masukkan secretnya itu Rinjani. Kita enter. Nah, di sini juga kita akan membuat user setup-nya, yaitu dengan username pertama yaitu Mataram, lalu passwordnya juga Mataram. Nah, selanjutnya Praya, passwordnya juga Praya Adin. Selong juga Selong. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi ke server Radius agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selong terkoneksi ke server Radius. Selanjutnya pada soal keempat di sini kita akan mengkonfigurasi server. Kita akan mengkonfigurasi SSH server pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya itu ada 7 ketentuan. Itu ya, kita akan konfigurasi SSH server router Mataram terlebih dahulu. Lalu kita enable Mandalika, lalu konten. Nah, kita sudah masuk ke config. Nah, di sini ketentuan pertama yaitu kita akan menggunakan nama domain ubg.local. Jadi kita masukkan IP domainnya ubg name ubg.local. Itu enter. Lalu kita akan memasukkan crypto ke generate RSA crypto generate RSA crypto Oke. Lalu kita enter. Nah, udah. Di sini pada ketentuan kedua kita disuruh membuat crypto RSA dengan panjang bit yaitu 1024 bit. Jadi kita masukkan 1024 bit untuk enter. Nah, setelah itu pada bagian C di sini kita akan membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi sembalun.
Langsung saja kita buat username net admin secret Sambalun. Itu sudah kita buat. Setelah itu kita kan pada bagian D kita akan mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA radius menggunakan key yang telah dibuat pada soal nomor 3. Jadi kita new model kita enter radius, masukkan radius server radius underscore srp. Nah, itu kita enter dan kita masukkan IP address itu 192.168.2.3. Selanjutnya kita masukkan kunci dari soal nomor 3 yaitu Rinjani. Enter. Setelah itu selanjutnya di ketentuan nomor bagian E di sini kita akan mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap router dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasi menggunakan server AAA radius. Jika server AAA radius tidak tersedia maka menggunakan local database. Saja kita akan perintahnya yaitu AAA authentication login default group radius lokal. Setelah itu pada bagian F di sini kita akan mengatur akses konsul agar menggunakan metode autentikasi AAA. Itu dengan perintah line konsul login authentication default. Sudah, selanjutnya di bagian game kita akan mengatur akses LAN PTY-nya agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Saja LAN PTY 0/4 dengan login authentication default. Enter dengan transport input SSH. Itu kita end. Nah,
sudah selesai, kita melakukan konfigurasi SSH server pada router Mataram. Selanjutnya kita akan melakukannya di router Praya dan Selong. Jadi kita akan mengulang langkah-langkah tadi yang sudah kita lakukan di Mataram ke Praya dan Selong. Jadi kita copy yang di Mataram ke Praya. Enable Mandalika const. Lalu kita copy yang sudah di sini. Kita masukkan IP domainnya dengan nama ubg.local. Enter. Kan crypto RSA-nya. Kita enter. Itu dengan 1024 bit. Selanjutnya kita akan melakukan autentikasi di router Selong juga dengan langkah yang sama. Jadi kita copy yang di Mataram ke Selong. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan soal nomor 4, yaitu mengkonfigurasi SSH server pada router Mataram, Praya, dan Selong. Selanjutnya pada soal kelima, yaitu kita akan memverifikasi akses konsul pada setiap router, yaitu Mataram, Selong, dan Praya menggunakan username dan password yang telah kita buat di server AAA Radius tadi. Di sini kita akan mencoba apakah sudah didaftar atau belum. Itu di router Mataram, kita enter, lalu kita exit dulu. Setelah itu kita masukkan username yaitu Mataram, lalu passwordnya juga Mataram. Nah, ini sudah muncul Mataram, berarti itu sudah bisa verifikasi akses konsul setiap router sudah terdaftar. Selanjutnya kita enable, lalu masukkan Mandalika Mataram. Lalu selanjutnya kita akan mencoba di router Praya. Exit dulu.
Nah, kita exit. Setelah itu kita masukkan username Praya, enter, lalu passwordnya juga Praya. Nah, sudah masuk, lalu kita enable. Selanjutnya kita coba di router di Selong. Kita exit Selong. Juga sudah bisa, berarti kita berikan ya. Sip. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 6, yaitu memverifikasi akses SSH ke setiap router, yaitu Mataram dari PCA Praya dari server DNS plus NTP plus syslock, dan Selong dari PCC menggunakan username dan password yang telah didaftarkan pada server AAA Radius tadi. Langsung saja kita ke router Mataram bagian PCA, lalu desktop, command prompt, lalu kita ketik SSH-L Mataram dengan IP 192.168.1.254. Nah, di sini sudah memunculkan password. Kita masukkan passwordnya itu Mataram. Nah, sudah masuk, berarti sudah verifikasi aksesnya sudah berhasil. Selanjutnya di bagian server DNS, di desktop, lalu pilih command prompt, ketik SSH-L Praya, lalu dengan IP 192.168.2.254. Lalu passwordnya itu Praya. Sudah, seperti sudah aktif. Selanjutnya di bagian Selong. Nah, Selong bagian PCC. Confirm SSH-L Selong ini 192.168.3.1. Bukan Selong. Sudah, berarti sudah terverifikasi. Selanjutnya di bagian ketujuh di sini kita akan mengkonfigurasi server Texas Post agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch SW_Mataram dan SW_Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut, yaitu dengan sandi Tambora. Selain itu, kita akan membuat dua user masing-masing dengan nama login dan sandi
underscore Mataram dan SW underscore Selong. Kita langsung saja ke server Texas Post, lalu pilih service, lalu pilih AAA. Nah, di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu service-nya. Lalu kita masukkan client name-nya yaitu SW Mataram underscore Mataram itu dengan IP 192.168 dengan .1.253. Di sini passwordnya itu Tambora. Karena server type-nya di sini Radius, kita ganti menggunakan Texas. Lalu kita enter. Selanjutnya kita buat SW Selong dengan client IP 192.168.3.2. Scriptnya sama Tambora. Lalu kita ganti dengan Texas. Sudah, kita juga akan membuat user setup-nya yaitu dengan username SW underscore Mataram dan passwordnya sama SW underscore Mataram. Itu kita add, kita buat lagi untuk SW Selong underscore Selong, passwordnya juga SW underscore Selong. Sudah, di sini kita sudah membuat konfigurasi server Texas-nya agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch Mataram dan switch Selong terkoneksi ke Radius. Selanjutnya, pada langkah ke-8 ini kita akan melakukan konfigurasi SSH server pada switch SW Mataram dan SW Selong, yaitu dengan beberapa ketentuan, yaitu ketentuan pertama itu menggunakan nama domain ubg.local. Langsung saja kita ke switch Mataram, lalu pilih CLI, kita enter, kita masukkan enable, passwordnya itu Mandalika, enter itu kita yang ketentuan pertama ini kita akan menggunakan nama domain ubg.local. Jadi kita masukkan IP domain name ubg.local, lalu enter. Nah, di langkah B di sini kita akan membuat kripto ke RSA dengan panjang bit 1024 bit. Saja kripto key generate RSA dengan bit 1024 nya. Selanjutnya di sini kita akan membuat user lokal dengan nama loginnya yaitu netadmin dengan sandi sembalun. Itu username netadmin dengan secret sembalun. Nah, sudah. Selanjutnya pada langkah ke D di sini kita akan mengatur setiap switch
sebagai Texas Plus client sehingga dapat terkoneksi ke server AAA Texas menggunakan yang telah dibuat. Pada soal ketujuh. Langsung saja kita ketik AA new model minus model, kita enter, kan Texas minus server host itu IP-nya 192.168.2.2. Kita enter, masukkan key-nya yaitu Tambora. Enter. Setelah itu pada langkah di sini kita akan mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap switch dan mengkonfigurasi seluruh login untuk diautentikasi menggunakan server AAA Texas Plus. Jika server AAA Texas Plus tidak tersedia, maka menggunakan local database. Langsung saja kita ketik AAA authentication login default group Texas Plus local. Itu kita akan pada langkah ke F di sini kita akan mengatur akses LAN PTY agar menggunakan metode autentikasi level A. Langsung saja kita ketik LAN PTY 015 itu login untuk authentication default transfer untuk input SSH-nya. Setelah itu selanjutnya kita sudah menyelesaikan langkah ke-8 pada switch Mataram. Selanjutnya kita akan melakukan langkah yang sama pada switch Selong. Jadi di sini saya akan mengcopy dari switch Mataram ke switch Selong. Ctrl+T, lalu masukkan IP domain dengan nama ubg.local. Selanjutnya kita akan masukkan crypto generate RSA-nya. Generate RSA itu dengan bit 1024 bit nya.
Di sini kita akan masukkan username, net admin, dengan password secret sebelum. Selanjutnya kita akan masukkan triple A new model dengan kita copy kita enter dengan teksnya itu Tambora, enter. Di sini authentication untuk server Texasnya, masukkan, lalu enter. Masukkan inline PTY. Login. Authentication. Transfer. SSH. Itu kita end. Nah, ini kita sudah menyelesaikan bagian konfigurasi SSH server pada switch SW Mataram dan SW Selong. Selanjutnya kita ke langkah 9, yaitu memverifikasi akses SSH ke setiap switch, yaitu SW Mataram dari PCB dan switch Selong dari PCD menggunakan username dan password yang telah didaftarkan pada server Triple A Texas Plus tadi. Kita ke PCB di SW Mataram. Desktop, confirm, lalu SSH, L, lalu SW Mataram dengan IP atau 92.168.1.253. Sudah, lalu enter. Passwordnya itu sw_mataram. Nah, jika sudah muncul sw_mataram di sini, maka sudah terverifikasi. Selanjutnya pada bagian switch Selong, yaitu pada PCD, kita pilih desktop, command front, lalu ketik SSH-L sw_selong, lalu kita masukkan IP-nya. Jadi di sini kita cari ke atas switch Selong, yaitu 192.3.2 itu sw_selong. Nah, sini sudah muncul sw_selong, berarti sudah terverifikasi atau sudah didaftarkan di server Triple A Texas Plus.
Selanjutnya pada langkah ke-10 atau soal ke-10 di sini kita akan konfigurasi NTP kliennya pada switch SW Mataram dan switch Selong agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan K58 dan sandi Sangkareang. Nah, di sini kita akan masuk ke SW switch SW Mataram atau switch Mataram. Kita enter. Kita exit terlebih dahulu. Lalu masukkan username-nya yaitu SW Mataram SW Mataram. Kita akan enable Mandalika Conte. Nah, setelah itu kita akan masukkan IP untuk NTP servernya, itu dengan NTP server 192.168.2.1 untuk K58. Selanjutnya 19168.2.1 K58. Nah, sudah. Lalu kita tik NTP authenticate dan selanjutnya akan authentication menggunakan K58 dan sandi Sangkareang atau MD5 Sangkareang. Sebenarnya NTP authentication K58 MD5 Sangkareang. Udah, sini invalid berarti bawah ini kita lupa menggunakan minus pada autentikasi minus K-nya. Nah, sudah. Selanjutnya akan memasukkan NTP trusted-nya. Tet minus K58. Itu N. Nah, di sini kita akan melihat NTP statusnya apakah sudah sinkron atau belum. So, NTP status. Oke. Kita ke switch Selong dahulu. Nah, di sini kita masuk ke SMS SW Selong SW underscore Selong SW Astagfirullahaladzim, maaf. Twitter Selong exit
Nah, ada Kellerman. Maka konste itu tekan NTP server IP itu 192.16 168.2.1 K58 NTP authenticate authentication K58 dengan MD5 Sangkareang. Bitnya NTP terus stat SK58 and nah selanjutnya kita akan mengecek NTP status atau NTP status. NTP server 192 D5 Sangkareang NTP kita sudah di sini udah ada addressnya di Mataram. Di sini sudah ada klub NTP statusnya yaitu yang terdapat IP server di K58 yaitu 192.168.21. Kita di sini NTP Association coba ulang yang di sini selong. Di sini masih reference club. Coba ulang. Nah, di sini juga sudah muncul
Kalau kunci untuk sinkronasinya di sini sudah referensinya adalah IP dari K58 tadi itu 92.68.2.1. Ini juga sudah berarti langkah 10 sudah berhasil kita konfigurasi untuk agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan K58. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.